guys, ketemu lagi di Spion TV. Seperti biasa kita membahas tentang dunia otomotif, tentang mobil, baik itu mobil artis maupun mobil-mobil orang terkenal. Nah, di episode kali ini kita akan sedikit berbeda. Kita akan membahas salah satu mobil yang ikonik, yaitu VW. Pastinya adalah VW Beetle. Dari mulai awal perencanaan, kemudian bagaimana mobil ini awal mulanya terbentuk, perkembangannya sampai dengan endingnya seperti apa, kita akan bahas di video kali ini, yaitu VW Beetle yang fenomenal, VW rakyat, dan juga merupakan mobil awal sebagai tonggak sejarah dari berdirinya otomotif di dunia. So, pantengin terus Spion TV dan jangan lewatkan video-video dari kami. Jangan lupa untuk subscribe, sekali lagi tekan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video-video kami untuk berikutnya. Nah, berikan juga kita like dan komen. Dan kalau buat kalian video ini bermanfaat, jangan segan-segan untuk share, untuk bagikan kepada siapapun melalui sosial media. Langsung saja guys, kita akan review, kita akan cari tahu perkembangan mobil VW Beetle ini. So stay tuned. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kita akan mencari tahu sejarah tentang VW Beetle ini. Nah, sejarahnya berawal dari Eropa, tepatnya di Jerman. Ketika itu Nazi masih berkuasa dan ada salah satu sosok pemimpin yang luar biasa sampai saat ini, karismanya masih ada, yaitu Hitler. Hitler ini menginginkan sebuah konsep mobil yang murah, kemudian mobil yang bisa dibeli oleh masyarakat, lalu mobil dengan konsep yang kuat, baik itu di cuaca dingin maupun di cuaca panas, terutama di gurun karena waktu terjadi peperangan. Nah, saat itu berkendara di Eropa adalah sesuatu hal yang sangat mahal. Yang saat itu terkenal adalah Ford, dan masyarakat di Eropa, terutama di Jerman, tidak bisa membeli mobil ini karena sangat mahal. Nah, di tahun 1930-an, masih di tahun 1930-an, Hitler meminta pada salah satu orang, yaitu seorang otomotif designer, untuk mendesain mobil seperti yang dia inginkan, yaitu mobil yang murah, mobil yang bisa dibeli oleh masyarakat, kemudian mobil yang tahan dalam segala cuaca, dan mobil yang sangat mudah untuk maintenance-nya. Nah, akhirnya ditemukanlah mobil VW. VW pun pertama kali dirancang oleh Ferdinand Porsche. Luar biasa, ini Ferdinand Porsche ini sampai saat ini masih kita bisa menikmati di jalanan. Mobil-mobil yang super mahal, supercar ini berasal dengan merek Porsche. Ya, guys. So, kita akan lanjut untuk historinya. Mobil ini diproduksi pada tahun 1932 dan berhasil menyita perhatian masyarakat dunia, terutama di Eropa, dan Hitler pun senang pada saat itu karena Ford berhasil menciptakan mobil ini sesuai dengan yang diinginkan oleh Hitler. Nah, mobil ini kemudian berkembang dengan cepat sekali dan diproduksi dalam jumlah yang besar, dalam jumlah yang masif. Tentunya ini hal yang menggembirakan. Di tahun 30-an diciptakan mobil yang murah, kemudian bisa dinikmati banyak orang dan dapat diproduksi dalam jumlah yang banyak. Akan tetapi perang semakin membesar, perang semakin memperburuk keadaan, baik itu keadaan ekonomi dan keadaan sosial di Eropa tentunya. Nah, akhirnya pada tahun 30-an sempat terhenti produksinya, sehingga pada tahun 40-an mobil Volkswagen ini kembali diproduksi dalam jumlah yang banyak, sehingga mobil ini cukup terkenal di Eropa dan memberikan satu image yang sangat luar biasa untuk masyarakat Eropa tentunya. Nah, seiring perkembangannya mobil ini selalu berkembang, dan yang menarik adalah dari mobil ini, selain daya tahannya yang luar biasa, adalah mesinnya yang menggunakan air cool tanpa radiator. Jadi pada waktu itu tahun 30-an sudah ditemukan sebuah sistem pendingin mesin yang luar biasa tanpa menggunakan air, tanpa menggunakan radiator, tetapi mobil ini bisa bertahan dalam cuaca apapun. Sungguh luar biasa, penciptaan yang sangat luar biasa pada tahun itu.
sehingga mobil ini pun akhirnya diproduksi dalam jumlah yang masif, dalam jumlah yang sangat besar dari tahun ke tahun, mulai dari tahun 1930-an, kemudian menuju tahun 1940-an diproduksinya semakin banyak, kemudian tahun 50-an juga semakin banyak, dan akhirnya mereka pun berhasil untuk mengekspor mobil ini keluar Eropa. Dan pasaran pertama yang mereka jelajahi adalah pasaran Amerika, yang tentunya sangat sulit sekali untuk merambah pasaran di Amerika, karena waktu itu Amerika telah memiliki banyak sekali brand mobil ciptaan mereka sendiri. Tetapi seiring zaman, Volkswagen yang luar biasa ini, baik itu dari segi bodinya yang sangat kuat, kemudian dari bentuknya yang lucu seperti kodok, yang orang Indonesia menyebutnya VW kodok, dan sampai saat ini pun desain dari mobil VW Beetle ini tidak ketinggalan zaman, bahkan semakin menambah daya tarik eksotisnya bagi penggemar mobil di saat ini. Di era milenial ini masih banyak sekali show-show VW yang menampilkan mobil-mobil VW ini dengan tampilan yang luar biasa cantik. Nah, seiring perkembangan zaman, kita kembali lagi ke tahun 1940-an karena perang melanda, akan tetapi mobil ini tetap diproduksi semakin banyak karena terus terang juga menghasilkan uang yang begitu banyak di era peperangan yang waktu itu terjadi. Nah, si Hitler ini memang orang yang sangat cerdas, saya kira, dengan menciptakan atau dia berinisiasi untuk memiliki mobil yang luar biasa yang diciptakan oleh Porsche. Nah, kembali ke VW ini, kita akan melihat sejenak, kita akan mencoba menggali sedikit tentang VW ini karena begitu banyak variannya, mulai dari tahun 40, kemudian tahun 50, tahun 60, tahun 70, tahun 80, bahkan tahun 90-an masih diproduksi dengan berbagai tipe dan berbagai jenis. Ada juga yang eksklusif, ada juga yang tipe untuk masyarakat umum. Nah, tidak hanya itu, VW tidak hanya digunakan untuk transportasi masyarakat yang murah, akan tetapi VW Beetle ini juga merambah ke Amerika dan dijadikan sebagai mobil show, mobil gaul anak muda kalau disebut pada waktu itu ya, mobil gaulnya anak muda Amerika. Sudah mulai merambah ke Amerika dan ya seperti biasa orang Amerika sangat kreatif dengan kreativitasnya, maka mobil ini pun dibuat semenarik mungkin untuk menggait pasar di Amerika dan akhirnya booming juga, bisa masuk ke pasaran Amerika. Nah, VW Beetle dengan berbagai varian ini tetap diproduksi, tetap masuk di Amerika maupun di Eropa, sehingga sebagai salah satu brand atau salah satu mobil dengan ciri khas yang unik, ciri khas yang sangat menarik, VW Beetle merupakan tonggak sejarah dari awal peradaban mobil di dunia. Dan itu sudah terbukti bahwa banyak sekali yang memiliki mobil VW, jutaan orang di seluruh dunia, dan mereka pun telah memberikan testimoninya terhadap mobil ini, bahwa yang pertama adalah mesinnya bandel, yang kedua adalah perawatannya yang sangat murah, yang ketiga perawatannya pun sangat mudah, yang keempat dari segi ketahanan yang luar biasa, yang kelima dari segi bodi, kemudian bentuk, kemudian kekuatannya sudah tidak diragukan lagi, dan pastinya ini menjadi salah satu mobil legenda, mobil yang sangat memiliki sejarah bagi masing-masing pemiliknya. Nah, kembali ke VW Beetle ini guys, luar biasa sekali. Porsche ini menciptakan pada tahun 30-an telah tercipta mobil VW Beetle dengan kekuatan yang super handal dan juga sistem yang luar biasa, air-cooled tanpa adanya satu pendingin radiator. Ini membuktikan bahwa teknologi pada saat itu pun berkembang dan sampai saat ini masih juga bisa digunakan. Oke guys, banyak sekali jenis-jenis VW seperti yang saya sampaikan dari tahun 1930 sampai dengan tahun 1990-an. Kita tidak akan membahas di channel ini, di video ini, tetapi kita akan nantinya bahas di video-video berikutnya
kita akan ambil beberapa contoh VW Beetle dengan tipenya. Ada yang tipe tahun 1967 yang hanya diproduksi 1 tahun, dan juga ada tipe-tipe yang lain yang diproduksi secara masif dan juga tahunnya panjang. So, menarik sekali guys untuk membicarakan tentang mobil VW Beetle, mobil yang satu ini yang bahkan sampai di tahun 2020 ini masih banyak orang yang mencari VW Beetle, VW Kodok di Indonesia ini. Nah guys, itu saja sementara untuk informasi yang kita bisa berikan dari Spion TV mengenai mobil VW Beetle ini. Jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol notifikasinya. Sekali lagi jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan untuk video-video kita selanjutnya. Berikan kita like dan juga komentar, berikan ide kira-kira mobil siapa yang pantas untuk kita review ke depannya, dan jangan lupa untuk bagikan video ini ke orang lain melalui sosial media. Oke, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa pada episode berikutnya. Bye-bye.